Bersaat teduh itu kalau cuma formalitas, kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Kita tidak akan punya pengaruh apa-apa dan tidak akan mengubah apapun dari diri kita. Karena itu ada baiknya Bapak Ibu Saudara berani mengubah formalitas menjadi suatu kesempatan, suatu kerinduan yang mendalam, sehingga kita selalu menanti-nantikan saat dimana kita berjumpa dengan Tuhan Allah kita. Paling tidak saudara, ingatlah berkat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan rancang untuk kita, diantaranya berkata demikian: Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ubahlah yang formalitas menjadi sebuah kerinduan. Bukan orang lain yang mengubah, tapi diri kita yang mau berubah. Mari kita bersaat teduh. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kemerosotan rohani selalu ditandai dengan kekurangan percaya kepada Allah dan ketidaktaatan kepada firman-Nya. Bahkan bukan hanya kurang percaya, tapi tidak percaya sama sekali. Walau masih mengerjakan ritual, upacara kebaktian, tapi tidak pernah percaya atau kurang percaya. Sehingga orang yang tidak percaya atau kurang percaya tidak pernah nurut, tidak pernah taat, tidak taat Allah dan tidak taat firman-Nya. Kasus ini sangat jelas dalam peristiwa yang dialami oleh Raja Ahab, Raja Israel Utara. Sedikit saja informasi tentang Raja Ahab yang dicatat Alkitab itu begini. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih dari semua orang yang mendahulunya. Luar biasa saudara, lebih dari semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal, padahal raja Israel, tapi nyembahnya kepada Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Itu catatan Alkitab. Karena kejahatannya seperti itulah Tuhan mengirimkan Nabi Elia untuk memperingatkan. Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan yang berupa pemberitahuan penghukuman yang berbunyi begini saudara, berita yang dibawa itu: demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Itu bahasanya yang menunjukkan tidak ada turun hujan, maka akan terjadi kekeringan. Saudara, tidak turunnya hujan itu kurang lebih 3,5 tahun, bukan 1-2 hari, 3,5 tahun. Cukup panjang, cukup lama. Akibatnya apa? Kekeringan. Dan dampaknya lagi terjadi kelaparan yang hebat.
Tuhan memang menghukum pemimpin dan bangsa yang berdosa. Memang tidak pernah ada dosa yang tidak dihukum. Tetapi yang harus kita ketahui adalah Elia ini yang memberitahukan, Elia ini adalah Nabi Allah yang menyampaikan penghukuman kepada Ahab, juga tidak luput dari dampak penghukuman itu. Juga mengalami kekeringan, juga mengalami kelaparan. Kalau umat Israel terjadi kekeringan atau kelaparan selama 3,5 tahun, bukan berarti Elia tidak ngalami. Elia juga ngalami. Ini namanya dampak. Walaupun bukan karena dosanya Elia, dampak yang terjadi. Sang nabi pun akhirnya mengalami. Jadi yang ingin saya katakan itu begini saudara, yang ingin saya ajarkan kepada kita sekalian itu begini. Kalau ada sekelompok orang atau sebagian orang yang menjalani kesengsaraan, yang karena kesusahan atau karena penderitaan, itu karena dosanya dihukum. Itu sebagian. Tapi ada sebagian lagi, walaupun dia tidak lakukan kesalahan, dia berdampak atau terdampak dari penghukuman itu. Contohnya Nabi Elia. Nah, bagi yang memang mengalami sengsara atau penderitaan karena dihukum, jalan keluarnya sederhana, saudara. Bertobat, ayo balik kepada Allah. Itu kalau dihukum karena dosa, itu karena dihukum karena pelanggaran, ya balik, bertobat. Tetapi bagaimana bagi mereka yang mengalami kesusahan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan karena terdampak, bukan karena dosanya, tapi terdampak ketika Tuhan menghukum orang-orang yang berdosa itu. Kembali kepada Elia. Yang pertama, Elia juga ngalami, saudara, ngalami kekeringan, ngalami juga kelaparan. Bukan hanya ngalami kekeringan dan kelaparan yang kedua, tapi nyawanya terancam. Memberitakan penghukuman itu bukan hal yang mudah. Justru nyawanya terancam. Kenapa? Karena menaati perkataan Allah, karena menaati firman Allah. Yang ngancam siapa? Ahab. Sudah kelaparan, sudah terdampak kekeringan, nyawanya juga terancam. Bagaimana cara Tuhan memelihara yang terdampak seperti Nabi Elia ini, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan, kekeringan, kelaparan, bukan karena mau dihukum, bukan, karena terdampak. Ada dua paling tidak. Yang pertama, dicatat begini saudara. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ada sedikit air, walaupun sedikit masih bisa untuk minum Elia seorang. Artinya apa? Artinya Tuhan memelihara dengan caranya. Pada masa itu burung gagak dianggap burung yang menikmati atau makan bangkai, sehingga tidak semua orang suka. Tetapi Allah bisa mengubah itu. Allah bisa menggunakan cara seperti itu, yang kadang cara itu tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi sekalipun demikian, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Tuhan tidak memerintahkan Elia, Nabi Elia, orang yang terdampak dari penghukuman itu untuk minta-minta. Tidak, saudara. Memang terdampak, memang lapar, memang susah, tapi Tuhan tidak suruh untuk minta-minta. Enggak. Tuhan tidak menyuruh Elia untuk menjual kesengsaraannya, untuk menjual kemiskinannya, untuk menjual kesulitannya, untuk dapat belas kasihan dari orang-orang lain atas nama rohani. Tidak loh saudara. Banyak di zaman sekarang yang kemiskinan itu dijual, kesengsaraan itu dijual. Demi apa? Demi materi. Tapi cara Tuhan bukan begitu. Ini yang harus hati-hati. Kadangkala kita ingin melakukan kebaikan, tapi orang itu sengaja menjual kesusahannya atau mengarang-arang kesusahan. Dan cara Tuhan ini kepada orang yang betul-betul percaya kepadanya, tidak disuruh minta-minta, tidak disuruh menjual kesusahannya, tidak disuruh menjual penderitaannya, tidak. Cara yang kedua, justru Tuhan pakai janda miskin
untuk memelihara Elia. Aneh ya saudara? Menurut saya kalau sekilas kita baca aneh, tapi nyata loh saudara, nyata. Tuhan tidak suruh datang kepada orang kaya, tidak. Nabi Elia justru diperintahkan untuk datang kepada seorang janda miskin, sudah miskin tapi sama-sama punya masalah kemiskinan, masalah kesusahan. Suruh datang kepada janda itu. Kadang kalau kita pakai logika kita harusnya kan ya datang pada orang yang punya. Kita akan ngomong ya Tuhan yang suruh. Tapi ternyata enggak. Tuhan tidak suruh Elia datang pada orang kaya, tidak. Justru kepada janda miskin yang sama-sama mengalami kesusahan. Alkitab mencatat begini. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sidon ini bukan wilayah Israel. Diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Tuhan tidak memerintahkan Nabi Elia untuk sekedar menerima bantuan, tidak. Untuk tidak sekedar meminta-minta, tidak. Tetapi dalam kesulitan yang dihadapi, justru Tuhan mau pakai orang yang percaya kepadanya menolong orang yang sulit juga. Sehingga orang yang sulit ini dipakai Tuhan untuk memelihara nabinya, untuk memelihara orang yang percaya kepadanya, bukan kepada orang kaya. Cara ini atau ide ini hampir tidak pernah kita pikirkan. Hampir. Lebih banyak kita berpikir instan. Kalau minta bantuan itu ya nadakan tangan saja kepada orang kaya. Dengan berbagai cara yang dipoles ini itu, apalagi dipoles dengan kata-kata rohani. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan, cara Tuhan tidak demikian. Tidak dengan gampang menadahkan tangannya untuk meminta-minta. Tidak. Tuhan sudah atur orang yang susah ini akan dipelihara oleh orang susah. Tetapi orang yang susah tetap menolong orang yang susah lainnya. Caranya hebat, caranya ajaib. Pikiran dan jalannya Allah itu melebihi pikiran kita. Melebihi pikiran manusia. Karena itu mari kita mantapkan hati. Tetap berharap kepadanya, tetap percaya kepadanya, dan tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan kita. Jangan gampang-gampang kita mengatasnamakan Tuhan, lalu dalam kesulitan cari orang-orang yang berduit. Tuhan tidak selalu kehendaki demikian. Berhati-hatilah. Semoga saja saudara, apa yang Tuhan sampaikan melalui 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6 ini membuka wawasan baru buat kita. Mengubah cara pandang kita mengenai cara Allah memelihara kita. Bahkan ketika terdampak kesulitan, atau menjadi miskin, atau kelaparan, atau kesusahan yang lain. Kiranya saudara dan saya makin mantap percaya dan mengikuti jalan Allah. Jangan pernah mengikuti jalan dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sangat menyadari bahwasanya kami selalu memakai logika kami untuk mengatasi persoalan-persoalan kami dan mencari jalan ketika kesusahan itu terjadi. Sekarang terbukalah pikiran kami, bahwasanya cara-cara kami jauh dari cara berpikir yang Tuhan ajarkan. Ampunilah kami ya Tuhan, tuntunlah kami ya Allah Roh Kudus, supaya nilai-nilai firman-Mu benar-benar masuk lebih dalam jiwa kami. Mohon berkat Allah turun atas gereja-Mu dengan memberikan firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.